hit the shot they always wanted. Game winners, train killers, I can make 7 figures, 8 figures, 9 figures. Pay for any fucking dinner, paint a picture, life richer, good. Hai Sinemania semua, berjumpa lagi dengan Basi Bahas Sinema. Kali ini kita akan membahas sebuah film kungfu yang diangkat dari sebuah novel silat yang ditulis oleh Yuan Taichi berjudul Chiju atau dalam bahasa Inggris disebut Song of Assassin. Film ini menjadi semakin menarik karena dibintangi oleh talent berbakat dengan akting yang sangat luar biasa seperti Shao Fengfeng, Junho, dan Xingsu. Kisahnya menceritakan tentang seorang pemuda yang bergabung di sebuah klan pembunuh elit yang akhirnya berbalik melawan pimpinannya sendiri. Dipenuhi oleh intrik politik dan plot twist yang luar biasa, film ini menjadi sebuah tontonan menarik yang layak ditonton bagi penggemar kungfu. Untuk menghilangkan penasaran Sinemania semua, mari kita bahas alur cerita dari film ini. Let's begin! Suatu hari seorang pengrajin mendapat perintah membuat peta harta karun berbentuk pelakat yang kemudian disebut sebagai peta tembaga. Setelah pekerjaan itu selesai, si pengrajin dan keluarganya mengalami sebuah pembantaian. Satu-satunya yang selamat adalah putranya Qi Junyuan yang kemudian diangkat murid oleh komandan hantu suram dan dibawa ke lembah hantu. Klan Lembah Hantu adalah sebuah perkumpulan pembunuh bayaran yang dipimpin oleh seorang bernama si Topeng Emas. Dalam suatu insiden, Qi Junyuan kehilangan sebelah lengannya. Si Topeng Emas pun menganugerahinya sebuah lengan mekanik yang disebut lengan Asura. Semenjak itu dia dikenal sebagai si Asura Biru. Masa itu Kekaisaran Cina dibagi menjadi dua wilayah, Pagoda Selatan dan Murbei Timur. Murbei Timur dipimpin oleh Pangeran Caiseng. Dia memiliki seorang putra yaitu Pangeran Rui Caikang. Dia juga memiliki seseorang yang sangat diandalkan yaitu Panglima Zhao Chuang. Hari itu mereka membicarakan tentang desas-desus kemunculan peta tembaga. Benda yang sudah lama hilang itu diberitakan sekarang berada di tangan Gubernur Guizing. Di sisi lain, Pagoda Selatan dipimpin oleh Pangeran Mengsu. Dia memiliki seorang istri yang cantik bernama Nyonya Hua. Nyonya Hua melaporkan pada suaminya bahwa dia mendengar kabar Murbei Timur mengutus Panglima Zhao Chuang untuk mengambil peta tembaga yang sekarang berada di tangan Gubernur Guizing. Sementara itu, Pangeran Rui Caikang mendatangi lembah hantu dan bertemu dengan si Topeng Emas. Kedatangan Pangeran Rui bertujuan meminta bantuan klan lembah hantu untuk mendapatkan peta tembaga. Dia juga memerintahkan untuk membunuh Panglima Zhao Chuang yang ditugaskan oleh ayahnya mengambil peta tersebut. Si Topeng Emas segera memanggil komandan hantu suram dan menceritakan tujuan kedatangan Zhao Chuang. Si Topeng Emas berencana mengumumkan siapa yang mendapat tugas ini pada festival lampion beberapa hari lagi. Tibalah saat festival lampion diadakan. Qi Junyuan yang juga menghadiri acara itu menemui gurunya hantu suram. Junyuan juga mendengar kemunculan peta tembaga. Dia berencana mendapatkan peta itu guna menelusuri pembantaian keluarganya. Hantu suram berusaha menghalangi niat sang murid karena dia merasa bahwa kemunculan benda itu adalah sebuah jebakan. Tak lama kemudian keputusan Topeng Emas pun diumumkan. Sang pemimpin menunjuk hantu gunung yang akan melaksanakan misi kali ini. Hal itu membuat Qi Junyuan menjadi kecewa. Namun dia bertekad tidak peduli siapapun yang mendapatkan tugas, dia tetap akan melibatkan diri dalam kekisruhan yang akan terjadi itu. Qi Junyuan lalu berangkat ke provinsi Guizing. Dia terhenti di depan sebuah kuil karena mendengar suara kecapi. Ternyata kecapi tersebut dimainkan oleh seorang gadis yang amat cantik. Ketika melihat Junyuan, gadis itu menanyakan apakah Junyuan mengetahui kapan badai salju akan berakhir. Sejenak Junyuan terbanggu, tapi kemudian dia mendengar bahwa tarian naga sebagai acara puncak festival akan segera dimulai. Dia pun meninggalkan si gadis di kuil itu. Qi Junyuan naik ke tempat yang tinggi dan mengawasi dari atas sana. Dia bisa melihat Gubernur Guizing sedang bersama Panglima Zhao.
Dia juga bisa melihat bahwa penari naga yang muncul adalah kelompok hantu gunung yang menyamar. Sambil menari, mereka menyebarkan bahan peledak di beberapa tempat. Dan ketika Gubernur Guizing hendak memberikan berkatnya kepada sang naga, para penonton menjadi panik dan berlarian. Para pengawal berusaha melindungi sang gubernur, namun mereka bukan tandingan orang-orang lembah hantu. Hantu gunung berhadapan dengan Zhao Chuang. Qi Junyuan yang melihat bahwa hantu gunung tak akan menang melawan sang panglima pun memakai topengnya. Kemudian dia menceburkan diri ke dalam kekacauan tersebut. Pedang Junyuan berhasil memotong satu biji tasbih Zhao Chuang. Akan tetapi ketika dia hendak menghabisi sang panglima, empat orang yang menghadangnya memiliki kekuatan yang tak bisa diremehkan. Bahkan hantu gunung pun dibunuh dengan mudah. Junyuan berusaha menghindar, tapi salah seorang dari mereka mengejarnya. Dia pun menggunakan lengan Asura dan mengambil boneka naga. Boneka naga itu seperti menjadi hidup dan mengamuk dengan hebat. Ketika keempat orang itu fokus pada sang naga, Qi Junyuan sudah berhasil meloloskan diri. Junyuan memeriksa biji tasbih Zhao Chuang yang sempat diambilnya tadi. Benda itu seperti bola besi kecil yang berongga di bagian dalamnya. Malam itu di kediamannya, Gubernur Guizeng memanggil seorang gadis penghibur untuk meredakan ketegangannya. Namun tak pernah dibayangkan bahwa hal itu akan menjadi malapetaka baginya. Si gadis pun dengan mudah mendapatkan peta tembaga itu. Qi Junyuan yang juga muncul di sana langsung menebak bahwa gadis itu juga berasal dari lembah hantu. Si gadis pun membuka penyamarannya. Ternyata dia adalah gadis pemain kecapi yang ditemui Junyuan sebelumnya. Sebagai anggota lembah hantu yang posisinya lebih tinggi, Qi Junyuan juga meminta peta tembaga pada si gadis. Namun tiba-tiba, seorang pembunuh lain muncul. Dia adalah Hakim Putih, salah satu dari 4 besar perwira lembah hantu. Dia datang untuk meminta peta tembaga pada Junyuan. Qi Junyuan mengajak Hakim Putih untuk mengadu kecepatan senjata. Hakim Putih melemparkan senjatanya. Sayangnya dia sudah diperdayai oleh Qi Junyuan. Mereka berdua berhasil meloloskan diri. Namun seseorang kembali menghadang jalan. Dan kali ini hantu suram yang tak lain adalah gurunya sendiri. Hantu suram memberitahukan sang murid bahwa ketua lembah sudah menetapkan Qi Junyuan adalah seorang pengkhianat klan lembah hantu. Hantu suram mengalami dilema. Sebagai guru, dia tentu ingin melindungi muridnya. Akan tetapi sebagai anggota lembah hantu, dia harus menangkap Qi Junyuan. Dia lalu menyerang sang murid. Tapi kemudian dia menyangkutkan golok kepala hantu ke tiang bangunan dan menyuruh Junyuan menyerangnya. Dengan luka di lengannya dan Junyuan yang menyandra gadis itu, maka dia akan bisa mengatakan kepada si topeng emas bahwa dia gagal menangkap Junyuan. Sebelum Junyuan pergi, sang guru menyampaikan bahwa setelah itu, Hakim Hitamlah yang akan mengejarnya. Kedua pemuda itu sampai di penginapan wisatawan dan bermalam di sana. Ternyata gadis itu ditugaskan oleh klan lembah hantu untuk mengambil peta tembaga dari gubernur dan mengantarkannya ke paviliun 8 dewa di Danyuan. Gadis cantik itu mengaku bernama Qin Sengseng dan sepertinya dia suka dengan Qi Junyuan. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan, tapi tujuan mereka berbeda. Junyuan berencana melanjutkan perintah yang ditujukan pada Sengseng, sementara dia meminta gadis itu kembali ke lembah hantu. Sengseng lalu mengeluarkan sekotak bola nasi untuk bekal Junyuan. Dia juga berpesan setiap kali Junyuan memakan nasi, maka artinya Sengseng ada bersamanya. Hal itu membuat Junyuan terharu dan tak bisa menyembunyikan perasaannya lagi. Setelah beberapa waktu berjalan, Junyuan sampai di paviliun 8 dewa dan langsung masuk ke dalam. Ternyata yang menunggunya di sana adalah Pangeran Rui Caikang. Dia lalu mengeluarkan peta tembaga. Akan tetapi,
Melihat Junyuan menggertaknya, Pangeran Rui tersenyum. Lalu dua orang pengawal membawa Qin Sengseng ke ruangan itu. Junyuan mengatakan bahwa dia tak punya hubungan apa-apa dengan Sengseng. Namun tiba-tiba Junyuan segera membebaskan Sengseng. Sementara itu sebuah jubah melayang dan menghabisi semua penjaga. Qi Junyuan segera menyadari bahwa yang datang adalah Hakim Hitam Lembah Hantu yang bertujuan menangkapnya dan mengambil peta tembaga. Hakim Hitam yang adalah sahabat hantu suram sebenarnya juga enggan untuk membunuh Qi Junyuan. Namun plakat perintah Lembah Hantu membuatnya harus melakukan hal itu. Tiba-tiba suasana pun terasa sunyi. Sengseng melihat keluar, tak terlihat satu orang pun di sana. Dan tak lama kemudian, Paviliun 8 Dewa pun dikepung oleh 300 orang prajurit. Qi Junyuan meminta Hakim Hitam melupakan sementara masalah mereka dan bersama mempertahankan diri dari pasukan kerajaan. Nama besar Hakim Hitam memang bukan pepesan kosong. Dia melepaskan payung Yin Yan andalannya. Mekanik-mekanik di payung itu bergerak di bawah kendali Hakim Hitam. Pasukan kerajaan melemparkan gas beracun ke dalam ruangan. Setelah itu pasukan Gandewa masuk dengan menggunakan masker. Tanpa disangka patung 8 dewa bergerak menyerang mereka. Qi Junyuan menggerakkan patung-patung tersebut dengan lengan asuranya. Melihat dua regu mereka dikalahkan, pasukan kerajaan mulai menyerang dengan menggunakan panah. Mereka juga menggunakan peralatan artileri. Pasukan kerajaan berusaha meruntuhkan Paviliun 8 Dewa. Tempat itu pun menjadi porak-poranda. Junyuan berusaha menghalangi para prajurit dan menyuruh Qin Sengseng meninggalkan tempat itu. Akan tetapi, mereka berdua pun dihadapkan pada Nyonya Hua. Di luar dugaan, Nyonya Hua terlihat sangat ramah pada Qin Sengseng. Dia bahkan memasangkan sebuah gelang di tangan gadis itu. Kemudian sang nyonya menawarkan pertukaran dengan Qi Junyuan. Jika Junyuan mau membunuh Pangeran Caiseng, dia akan menceritakan semua kebenaran yang dicari Junyuan tentang peta tembaga selama ini. Beberapa waktu kemudian, Murbei Timur dan Pagoda Selatan mengadakan pertemuan di Paviliun Salju. Mereka berencana memecahkan rahasia peta tembaga bersama-sama. Di kesempatan itu, Pangeran Mengxiu meminta Nyonya Hua untuk menyanyikan sebuah lagu. Nyanyian ini sebenarnya juga merupakan tanda bagi Qi Junyuan untuk memulai gerakannya. Namun sebelum nyanyian itu selesai, Panglima Cao Shuang mendatangi Pangeran Mengxiu dan mempersembahkan secawan arak. Tapi dia dihadang oleh Qi Junyuan. Tiba-tiba terjadi ledakan di dalam paviliun salju. Situasi pun menjadi kacau. Tempat itu sudah dikepung oleh pembunuh elit dari Lembah Hantu. Dalam waktu singkat mereka membantai para pengawal kedua belah pihak. Junyuan berusaha menghalangi seorang pembunuh tua yang hendak menghabisi Pangeran Mengxiu. Alangkah terkejutnya dia karena ternyata itu tak lain adalah hantu suram gurunya sendiri. Namun ketika perhatian mereka teralihkan, Panglima Zhao berhasil menikam Mengxiu. Malam harinya Nyonya Hua mendatangi Panglima Zhao di kamarnya. Ternyata mereka berdua adalah pasangan suami istri yang membuat peta tembaga itu. Bahkan untuk menyusup ke dalam keriuhan kekuasaan, mereka rela meninggalkan anak satu-satunya kepada orang yang tak dikenal. Nyonya Hua menyusup ke Pagoda Selatan dan menjadi istri Pangeran Mengxiu. Sementara sang suami bergabung dengan Pangeran Caiseng dan menjadi panglima kepercayaannya. Semua pembicaraan mereka didengar oleh Qi Junyuan dari atas loteng. Setelah itu, Qi Junyuan mendatangi Pangeran Caiseng di kamarnya. Sayangnya, Panglima Zhao juga muncul di sana dan menodongkan gandewanya. Tapi hal yang tak pernah diduga pun terjadi. Sang Panglima malah menghabisi Pangeran Caiseng.
Kemudian Zhao Chuang mengatakan bahwa selama ini dia membiarkan Junyuan tetap hidup sebagai kambing hitam pembunuhan yang dilakukannya. Sementara itu, hantu suram sudah sampai di tempat yang dijanjikan. Tak pernah dibayangkan bahwa yang menunggunya di sana justru 4 dewa pembunuh. Pertarungan pun tak terelakkan lagi. Sehebat apapun dewa suram dikeroyok oleh 4 orang, dia tetap tak berdaya. Dia menjadi sangat terkejut melihat kemunculan si topeng emas. Jelaslah bahwa yang menginginkan kematiannya adalah pemimpin lembah hantu tersebut. Dia terpana melihat biji tasbih yang tergantung di pakaian topeng emas. Dengan lugas, topeng emas mengatakan bahwa dia meminta hantu suram berkorban nyawa untuk kejayaan lembah hantu. Hantu suram tak mengelak, tapi dia meminta agar topeng emas membunuhnya dengan pedangnya sendiri. Ketika Junyuan sampai di sana, api sudah melahap sebagian teater. Di saat sekarat, sang guru masih sempat memberitahukan sebuah rahasia. Di dalam biji tasbih yang diberikan sang guru, Junyuan menemukan sebuah pesan yang isinya adalah rencana untuk menghancurkan lembah hantu. Beberapa waktu setelah itu, Pagoda Selatan dan Murbei Timur disatukan dengan menobatkan Pangeran Chaijian yang masih bocah sebagai raja dan Nyonya Hua sebagai ibu suri kerajaan. Walaupun keinginannya tercapai, namun Nyonya Hua tak nampak gembira. Dia teringat akan kebaikan Pangeran Bengsu padanya selama ini. Sang pangeran muda pun bersiap menyerahkan plakat militer pada Panglima Zhao. Tapi tiba-tiba terdengar bunyi ledakan. Panglima Zhao pun bergerak keluar aula. Ledakan terjadi di mana-mana di area pavilion salju, dan tanpa diduga ada yang meneriakan Zhao Chuang adalah pemberontak. Sadarlah sang panglima bahwa ada yang sedang menjebaknya. Zhao Chuang kembali ke dalam aula. Melihat orang-orang di aula percaya bahwa dia adalah pemberontak, dia pun mulai membantai mereka. Para penyerang itu adalah orang-orang lembah hantu. Mereka berencana memboikot penobatan Zhao Chuang sebagai panglima militer tertinggi. Sementara dalam istana, Zhao Chuang bertemu dengan Nyonya Hua. Nyonya Hua mengajak suaminya itu untuk meninggalkan semua kekacauan ini dan mencari tempat untuk hidup dengan damai. Namun Zhao Chuang yang sudah menikmati kekuasaannya menolak. Nyonya Hua terkenang masa lalu ketika dia terpaksa menitipkan putrinya pada suami istri asing untuk menyusup ke Murbei Timur. Semua itu ia lakukan untuk memenuhi ambisi sang suami Zhao Chuang. Sekarang setelah semuanya gagal, ternyata sang suami tak mau mengikutinya. Zhao Chuang terkejut melihat sang istri bunuh diri di hadapannya. Namun hal itu membuatnya semakin ingin menguasai kerajaan. Ketika dia membuka kotak plakat militer itu, ternyata isinya adalah topeng emas lembah hantu. Tiba-tiba Junyuan muncul di sana. Dia juga menebak bahwa Nyonya Hua adalah permaisuri surgawi yang telah lama menghilang. Si topeng emas juga lah yang dulu menyuruh ayah Qi Junyuan membuat peta harta karun yang jadi rebutan Pagoda Selatan dan Murbei Timur. Setelah menghabisi keluarga Qi, Zhao Chuang mengabdikan diri pada Murbei Timur dan Nyonya Hua menjadi selir di Pagoda Selatan. Zhao Chuang dari awal tidak membunuh Qi Junyuan karena berencana menghambing hitamkannya sebagai pengkhianat lembah hantu dan pemberontak kerajaan. Setelah semua settingannya berhasil, rencana terakhir Zhao Chuang adalah memusnahkan lembah hantu dengan kekuatan militer untuk menutupi rahasianya. Akhirnya pertarungan pun tak bisa dihindari. Junyuan menyerang dengan ganas. Akan tetapi yang ia hadapi adalah orang yang membuat lengan Asura yang merupakan senjata andalannya. Baju zira yang digunakan Zhao Chuang memang luar biasa. Mekanik yang dipasang di baju itu jauh lebih kompleks daripada yang ada di tangan Asura. Walaupun terdesak, tapi Qi Junyuan tak mau menyerah. Dengan kenekatannya, dia pun mengadu kekuatan tangan Asura dengan baju zirah tersebut. Dengan gerakan tak terduga, dia berhasil melukai kedua mata Zhao Chuang sehingga menjadi buta. Dan tamatlah riwayat si topeng emas.
Setelah semua kekacauan tersebut, Junyuan dan Kim Seng Seng kembali ke lembah hantu. Junyuan berencana membangun kembali lembah hantu dan menjadikannya sebuah tempat yang damai. Ternyata Nyonya Hua yang malam itu menemui Zhao Chuang adalah penyamaran dari Kim Seng Seng. Satu hal yang jadi pertanyaan bagi Junyuan, bagaimana Seng Seng bisa tahu kalau anak dari Nyonya Zhao adalah perempuan? Satu-satunya kemungkinan adalah Kim Seng Seng lah anak dari Zhao Chuang dan Nyonya Hua. Keyakinan itu juga lah yang membuat Junyuan tak mengkhawatirkan Seng Seng ketika ditangkap oleh orang-orang Pagoda Selatan. Kim Seng Seng membenarkan dugaan Junyuan. Dia mengaku bahwa dia adalah putri dari topeng emas dan permaisuri surgawi. Dia sudah mengalami banyak kesedihan di lembah hantu. Oleh karena itu, Kim Seng Seng justru berencana mengajak Junyuan meninggalkan tempat yang menyimpan banyak kenangan itu dan memulai hidup yang baru. Akan tetapi, Ki Junyuan berencana lain. Dia ingin membangun kembali lembah hantu menjadi tempat yang damai dan tanpa kebencian. Dan film pun berakhir. Sampai di sini dulu bahasan kita kali ini. Sampai jumpa lagi pada bahasan Bahas Sinema berikutnya. See you guys!